Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Jayanti Marwati Dewi, NIM E 2019-1019, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan mereview 3 tema, yaitu yang pertama pengantar ilmu ekonomi makro, yang kedua konsep dasar ekonomi Islam, nah yang ketiga uang dan fungsinya. Nah, tema pertama, pengantar ilmu ekonomi makro. Yang poin pertama, pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos artinya rumah dan nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan, oikos dan nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Nah, yang poin kedua, definisi ilmu ekonomi menurut Adam Smith adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan pengguna untuk mencapai sebuah tujuan. Yang poin ketiga, pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Nah, yang kedua, ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang poin keempat, ilmu ekonomi teori terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, yang kedua, ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Nah, yang poin kelima, konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Yang ketujuh, ekspor dan impor. Nah, yang tema kedua, konsep dasar ekonomi Islam. Yang poin pertama, definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Yang poin kedua, definisi ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah atau kebahagiaan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, poin ketiga, perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, Islam dilihat dari sumbernya, bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma ulama. Yang kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sosialis bersumber dari kepemikiran dan pengalaman manusia. Nah, yang kedua, Islam berkompetisi dikontrol syariat Islam. Kapitalis kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Dan sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, Islam pengakuan kepemilikannya individu dan umum secara nisbi. Kalau kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sedangkan sosialis tidak mengakui kepemilikan individu. Semua alat produksi milik umum. Yang keempat, Islam kesejahteraannya bersifat jasmani, rohani, dan akal.
Sedangkan kapitalis kesejahteraannya bersifat jasmani belaka, dan sosialis kesejahteraannya bersifat jasmani belaka. Yang kelima, Islam mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Sedangkan kapitalis mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Sedangkan sosialis perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Nah, poin keempat, sumber hukum ekonomi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas. Nah, yang poin kelima, dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama Tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua Al-Siddiq dan amanah atau kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat Al-Adalah atau keadilan. Yang kelima Al-Tawazun atau keseimbangan. Yang keenam Al-Ta'awun atau tolong-menolong. Nah, yang poin keenam, prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Nah, yang poin ketujuh, karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kemuliaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumen. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang kedelapan, zakat. Nah, yang tema ketiga yaitu uang dan fungsinya. Poin pertama, definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Yang poin kedua, jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya, yaitu uang logam dan yang kedua uang kertas. Nah, poin ketiga, jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama uang kartal, yang kedua uang giral. Nah, yang poin keempat, menurut nilainya jenis-jenis uang. Yang pertama uang penuh, yang kedua uang tanda. Nah, yang poin kelima, fungsi asli uang. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpanan nilai. Yang poin keenam, fungsi turunan uang. Nah, yang pertama uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Yang poin ketujuh, fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah, demikian review dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.